Oke, anak-anak, selamat siang. Kita akan belajar materi yang baru ya. Jadi, karena ini adalah kelasnya kita online dan Mister membuatnya dalam bentuk video, maka ini adalah rekaman untuk materi di minggu ini. Kita akan belajar mengenai pengampunan Tuhan Allah. Ya, dalam sebuah cerita, aku pun tidak menghukum engkau. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita membahas materinya, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu siang hari ini. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga atas kesempatan untuk kelas kami siang ini, untuk penyampaian materi ini. Biarlah Tuhan materi bisa disampaikan dengan baik dan setiap anak-anak yang melihat, mendengarkan bisa menerima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau belajar mengampuni sama seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, seperti yang ada pada judul yang anak-anak lihat di layar ini adalah judul dari materi kita kali ini, yaitu membahas mengenai pengampunan Tuhan Allah. Nah, jadi pertama-tama anak-anak kita harus tahu nih, bahwa Tuhan Allah atau Tuhan kita ini adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang sangat mengasihi dan penuh dengan pengampunan. Ya, meskipun kita tahu bahwa manusia itu kan sering salah, ya toh, manusia ini sering melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi apakah Tuhan membenci kita? Apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Tuhan kita itu murah hati, Dia mengampuni kita asal kita bertobat, asal kita mengakuinya. Oke, kita akan lihat di dalam cerita di dalam Alkitab gambaran dari pengampunan Tuhan Allah. Kemudian Tuhan juga memerintahkan kita melakukan hal yang sama. Coba anak-anak perhatikan di sini. Mungkin anak-anak itu pernah ya dimarahi sama teman-teman kalian karena misalnya kamu membantah guru misalnya, atau kamu melakukan kesalahan tertentu yang dianggap itu tidak wajar. Nah, akhirnya mungkin karena kamu tidak taat sama gurumu, akhirnya guru tidak mau mengajar kelasmu. Terus teman-temanmu yang lain marah sama kamu. Kamu dihakimi, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu bandel sih, makanya guru tidak mau mengajar. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini pasti kan sedih rasanya. Ya, jadi semuanya orang menyalahkan, pasti kamu butuh orang yang bisa mengerti atau butuh orang yang bisa menghibur. Nah, jadi biasanya kalau kita di dalam kondisi yang seperti ini, kita perlu ada orang yang mengerti perasaan kita atau yang bisa menemani kita. Nah, kita akan melihat, kita simak di dalam cerita ini ya. Jadi pada suatu pagi Tuhan Yesus itu berada di bait Allah. Dan anak-anak tahu Tuhan Yesus itu kemanapun Dia pergi selalu banyak orang yang mengikuti Dia. Jadi orang-orang itu berkerumun mengikuti Dia. Ada yang mau disembuhkan, ada yang ingin diberkati dan lain-lain. Nah, akhirnya Tuhan ini mengajar mereka di dalam bait Allah. Jadi semua orang ini dulu dan Tuhan mengajarnya. Tiba-tiba datanglah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu adalah mereka yang orang-orang Yahudi, mereka yang ahli di dalam kitab suci, yang ahli di dalam kitab Musa pada waktu itu. Mereka ini sangat luar biasa. Nah, mereka datang pada waktu itu, ya, mereka dengan segala pengetahuannya, dengan segala ketaatannya, dan segala pengertiannya tentang kitab suci, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ini menemukan seorang perempuan, katanya ketahuan berbuat dosa, ketangkap berbuat dosa sesuai dengan hukum, ya.
maka menurut hukum Musa maka dia ini harus dilempari dengan batu sampai mati katanya, karena ketemu melakukan persinahan. Nah, karena mereka ini mengerti kitab suci kan. Lalu ahli-ahli Taurat ini menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Mereka kan bertanya, gimana nih Tuhan Yesus kalau ada orang seperti itu? Mereka itu sangat berharap Tuhan mau menjawab, ya dihukum sajalah. Mereka sudah tidak sabar. Nah, di dalam kondisi itu pastikan perempuan ini kan takut toh. Pasti dia ketakutan, aduh nanti kalau saya dilempari dengan batu gimana dong, nanti saya bisa mati. Pasti dia khawatir. Nah, pada saat seperti ini dia pasti memerlukan perhatian orang lain. Dia memerlukan belas kasihan orang lain. Dia pasti perlu ada yang menolong, menyelamatkan dia. Ya. Nah, karena di dalam kondisi yang terdesak. Nah, tetapi anak-anak, kalian tahu tidak jawabannya Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu apa? Coba kita lihat ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak menjawab, malahan dia tidak menjawab kata-kata pun. Akhirnya malah dia membungkuk. Dia membungkukkan badannya, ini menunjukkan bahwa dia belajar rendah hati. Dia mau menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi itu yang sombong dan merasa diri benar. Ya, dia mau menunjukkan supaya mereka tahu bahwa kita perlu merendahkan diri. Lalu dia menuliskan sesuatu di tanah. Memang di Alkitab tidak ada dibilang ya Tuhan waktu itu tulis apa, tapi mungkin dia menulis siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Ya kan? Nah, sementara melihat seperti itu, mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah tidak sabar. Akhirnya Tuhan tanya mereka, kira-kira siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, ia boleh menjadi yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wah, ini kan Tuhan kan tanya begini. Tuhan itu hebat ya, dia tidak sembarangan. Dia berbicara itu pasti tepat. Sehingga pasti tidak adalah yang berani mengatakan saya tidak berdosa, Tuhan saya saja. Tetapi apa yang terjadi perlahan-perlahan, ya kan? Perlahan-perlahan, mulai dari yang paling tua ya hingga yang paling muda, mereka pergi semuanya. Nah, kenapa? Karena semuanya memang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, tapi ada satu yang sebenarnya boleh menghukum perempuan itu karena dia itu tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan bertanya, loh, hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Wah, ini luar biasa ternyata. Waktu itu tidak ada yang mampu atau tidak ada yang memenuhi kualifikasinya, karena semuanya berdosa toh. Berarti tidak ada yang boleh melempari dia dengan batu. Sebenarnya yang boleh itu Tuhan Yesus, kan dia tidak berdosa, tapi dia tidak mau. Malahan dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Maksudnya apa nih? Tuhan itu mengasihi, meskipun kamu salah, kamu berdosa, Tuhan mengasihi. Asal ini nih di kata terakhir nih, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan kasih pesan nih, ya oke, sekarang hai ibu, aku ampuni kamu, tapi jangan diulang lagi. Nah ini anak-anak ya, kadang-kadang kita kan juga sama, anak-anak juga sama. Misalnya melakukan kesalahan, ya melakukan kesalahan tertentu atau dosa tertentu, berbicara dengan kasar, berbicara dengan kotor, atau mengambil barang yang bukan milikmu, punyanya orang lain tapi tidak jujur. Nah ini kan juga sama, ini melakukan dosa namanya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bertobat, ya kita harus mengakuinya, tidak boleh disembunyikan. Lalu kalau sudah bertobat, oh saya sudah merasa nyaman, sudah diampuni, sudah dimaafkan sama orangnya juga. Lalu apa selanjutnya? Yaitu jangan diulang. Ini nih yang sering nih papa mama misal menghukum kalian karena kalian tidak mau menaati orang tua, melawan orang tua. Oke, sudah diampuni, setelah dihukum diampuni.
Tapi kamu ulangi lagi, ya itu yang tidak boleh. Meskipun Tuhan bisa mengampuni kita, tetapi tidak boleh diulang-ulang. Ini keliru namanya. Itu namanya kita ini menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan kasih. Atau orang sudah memaafkan kamu, kamu ulangi lagi, bersalah lagi. Ya, jadi tidak boleh diulangi ya. Itu yang kita belajar. Nah, sebenarnya memang hanya Tuhan yang mampu untuk menghukum orang dosa itu, tapi dia tidak mau. Tuhan tidak begitu, dia mengasihinya. Nah, kita juga harus bersabar pada orang yang bersalah kepada kita ini nih. Jangan cepat-cepat. Misalnya ada temanmu bersalah, ada saudaramu, kakak atau adikmu, atau orang tua misalnya melakukan sesuatu yang keliru, yang salah. Maka jangan cepat-cepat, pokoknya saya tidak mau memaafkan, saya tidak mau mengampuni. Anak-anak, Tuhan saja mengampuni kamu, masa kita tidak bisa? Jadi kalau ada temanmu nih bersalah, terus dia udah datang, kawan, saya minta maaf ya, saya sudah melakukan kesalahan. Maka kita harus dengan lapang hati atau dengan hati yang terbuka memaafkannya, sama seperti Tuhan memaafkanmu. Tetapi ya, kalaupun Tuhan sudah memaafkan, kamu maafkan, ya harus diberitahu ya. Tetapi jangan melakukan lagi, jangan diulang kesalahan itu terus menerus. Ya, sama seperti itu ya. Jadi kita akan belajar lebih maju jadinya kalau seperti itu. Jadi kalau sudah bersalah di hal ini jangan diulang lagi. Ya, oke, coba kita lihat. Nah, anak, dari materi tentang pengampunan Tuhan Allah, bagaimana Tuhan itu mengampuni orang yang berdosa, mengampuni kita semua. Ada 3 poin nih yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kita harus setiap pagi, begitu bangun pagi, datang kepada Tuhan. Supaya apa coba? Supaya kita memiliki kasih dan kesabaran Tuhan. Kan kita tidak sabar, kita tidak memiliki kasih, kita terbatas. Mungkin kamu bisa mengampuni 1-2 kali, terus nanti kalau bersalah lagi, oke, kalau kamu salah sekali lagi tidak saya ampuni kamu. Nah, kan begitu kalau manusia tidak sabar. Nah, kalau mau supaya punya kesabaran dan kasih, setiap pagi begitu bangun, buka mata langsung, Tuhan, terima kasih Tuhan, berikan aku hari ini kasih dan kesabaran. Jangan buru-buru mencari HP kalau bangun pagi. Ya anak-anak ya, ini kadang-kadang HP atau apapun yang lain itu bisa membuat kalian lupa sama Tuhan. Baru bangun langsung cari sarapan, cari makan. Cari Tuhan dulu, bilang terima kasih ke Tuhan sudah menjaga sepanjang malam. Lalu setelah itu berdoa, Tuhan supaya hari ini saya menjadi berkat, supaya hari ini saya bisa bersabar, bisa memiliki kasih, bisa memiliki pengampunan. Nah, ini harus dipelajari ya anak ya. Kita harus berlatih bersama-sama. Kemudian yang kedua, mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita semua. Kita kan juga keturunannya Adam dan Hawa yang berdosa, tapi diampuni sama Tuhan. Maka kalau ada orang yang bersalah kepada kamu, kamu juga harus mengampuninya. Kamu pun harus memaafkannya, harus seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan juga memohon kepada Tuhan juga supaya kita ini tidak terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Kalau sudah bersalah di dalam hal itu sekali, ya jangan diulang lagi. Ya, kita harus belajar berubah. Jadi tidak boleh diulang-ulang. Ya. Oke, coba kita lihat ada satu ayat Alkitab di sini. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang tadi itu. Nah, jadi Tuhan tidak menghukumnya juga, Tuhan mengampuninya. Oke, anak-anak, di belakang PPT ini ada 2 slide, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan untuk mereview materi saja, jadi tidak sulit. Anak-anak bisa menemukan jawabannya di dalam PPT-nya. Ini silahkan dikerjakan, ini sebagai tugasnya. Ini dijawab pertanyaannya, lalu Mr. Firman minta difoto dan dikirim ke Mr. Firman. Maksimal besok itu tanggal 5 bulan 10 2021, hari Selasa, pukul 19 ya, atau pukul 7 malam.
dikirim ke Mister Firman. Oke, nanti akan diberikan nilainya. Oke, sampai sekian materi kita. Kita akan berdoa untuk menutup kelas dan materi ini ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin kami Tuhan untuk kelas kami siang hari ini. Biarlah apa yang sudah dipelajari mengenai pengampunan kami boleh terapkan, kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Jaga anak-anak di rumah, orang tua dan semua guru tetap sehat Tuhan. Semuanya bisa mengerjakan aktivitasnya lancar di dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu untuk materi yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.